Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, terus jika kita tak pandai ya mengolah diri kita, jadi yang diolah itu diri kita. Nah, karena kita bisa ngolah diri kita, bisa ngolah lingkungan kita. Ya. Jika kita tidak pandai mengolah diri kita ini dengan baik, menurut Seksi Senar, hidup kita merupakan hidup yang terperangkap oleh kematian. Nah, namanya orang mati itu ya nggak bisa apa-apa, nurut aja pada lingkungannya, gitu loh ya. Artinya kita hidup bersandar pada benda-benda yang selama ini kita anggap sebagai benda mati. Dan tentunya hidup yang sejati tak pernah tersentuh oleh kematian. Jadi gini, kalau kita ini bangsa kita sudah sampai pada tingkatan hidup tak tersentuh oleh kematian, regenerasinya itu semakin hidup, semakin pinter. Tapi kalau regenerasinya itu semakin bodoh, ya berarti ini tersentuh kematian. Nah, jadi di situ ya. Jadi misalnya gini kan, kita kira-kira tahun 2000 sampai 2020 saja ya, itu IQ kita masih tinggi. Lebih ke belakang lagi ya, tahun 2015 masih lebih tinggi. Kita sudah mencapai kira-kira 90-an. 92 ya. Tapi karena regenerasi kita ini tadi buruk, jadi sekarang 78,49 dari situ ya. Nah, kita tidak bisa bandingkan, tapi aku kan bukan IQ segitu, bukan, kita ini hidup kan tadi bukan sendirian ya. Kita bisa jadi orang kaya dan sebagainya ya karena dinamisnya kehidupan, baiknya kehidupan di sekitar kita, lingkungan kita. Kalau kita lingkungan kita itu buruk, banyak PHK dan sebagainya, ya nggak bisa gitu loh. Jadi di sini, nah kenapa orang sampai nggak kena PHK, yaitu tadi lingkungan kita menuju kematian. Ya, kalau lingkungan kita menuju semakin hidup, nggak bisa orang sampai PHK. Ya, karena idenya untuk terus memperbaiki, melayani Tuhan itu terus ada. Jadi di situ. Nah, jadi kekuatan hidupnya, maksudnya hidupnya itu, kehidupan Tuhan itu mengalir ya dalam alam kematian ini, sehingga menjadi makhluk hidup yang bersifat baru menuju ke kesempurnaan. Jadi kita ini ya kan misalnya bayi ya kan, hidup itu kan karena dinilai dia bernapas dengan itu. Tapi disebut kita ini dialiri alam kematian karena ketika bayi ya nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi masih mirip dengan orang mati. Bedanya di sini bisa bergerak-gerak, ya kalau orang mati nggak bisa, ya gitu kan. Nah, padahal itu harus kita sadari bahwa kita memang bangkit dari kematian dan untuk menuju kesempurnaan. Nah, itu makanya dikatakan ya kan, kalau di agama Kristen jadi Yesus bangkit dari kematian. Nah, kan gitu kan. Lah, kita ini sudah lebih dulu punya ajaran begitu gitu kan. Jadi bukan karena ada di Timur Tengah ada Yesus Kristus ya yang menyatakan ya telah bangkit dari kematian jadi hidup ya. Kita sudah ada ajaran ya. Tapi karena kita itu tadi ya, kita nggak tumbuh untuk memperbaiki diri, jadi akhirnya kita seperti orang mati ya, dari itu. Nah, jadi berdasarkan ya ayat Al-Quran, yaitu surat 67 ayat 1 hingga ayat 2, itu diinformasikan bahwa dia adalah pemilik semua kerajaan atau kekuatan. Dengan kekuatannya itu dia ciptakan kematian dan kehidupan. Jadi mati dan hidup itu proses. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kehidupan, tidak, tapi menciptakan kematian dan kehidupan ya. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ya. Menjadikan mati dan hidup
Jadi yang menjadikan. Jadi mati dan hidup itu adalah sebuah proses yang harus dilalui. Ya. Jadi dari mati, hidup, terus mati lagi, hidup. Nah, hidup berikut-berikutnya itu harus jauh lebih baik, lebih berkualitas, lebih maju daripada sebelumnya. Nah, jadi itu. Ya. Jadi jangan sampai loyo gitu kan. Ya. Begitu pula tidur, ya juga disebut sebagai alam kematian. Ya, kita kan berdoa, Bismikallahumma ahya wa bika amu, ya kan? Nah, jadi dengan nama ya Engkau, ya Allah, kami ini hidup dan kami ini mati, kan gitu kan? Tapi nanti ketika sudah dibangkitkan, yaitu bangun pagi, ya kan berdoa, ya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Ya. Nah, jadi sudah diberitahu bahwa tidur itu adalah taman mininya kematian. Nah, dari di situ ya tidur itu. Mengenai doa tidur, Pak, filosofi yang paling enak untuk difahami itu gimana ya? Karena kan kalau baca doa itu bukan malah tidur nyenyak, jadi akan takut kematian kan. Tidur, aduh kan gitu. Karena ngajarin ke anak-anak juga agak sulit tuh. Nah, filosofinya itu apa ya? Kenapa doa tidur itu bukan doa yang bikin tenang, bikin enak, bikin nyaman, bikin nyenyak? Ini bukan begitu, karena Al-Quran diturunkan di Arab. Jadi orang yang dihidupkan, yang di dalam lingkungan yang ekstrim, itu dalam pikirannya ya kalau nggak mati atau hidup. Makanya lebih diajarkan ke puja dan puji. Tapi kalau orang Jawa doa tidurnya tidak begitu. Ya kalau bahasa Indonesianya itu saya menidurkan badanku agar bisa mengistirahatkan ya semua organ-organ. Iya, sehingga apa itu kami tetap hidup di dalam kerahajuan, tetap hidup dalam kebaikan, kan gitu. Ya, begitu bangun mengucapkan terima kasih dan aku sudah terbebas dari segala. Nah, jadi seperti itu, ya. Tapi kan doa sekarang yang Jawa gitu nggak laku. Nggak laku. Nah, jadi di situ ya. Jadi di situ. Ini kita juga harus paham. Ya nanti urusan doa-doa nanti ada sendiri. Nah, jadi kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk hidup, tetapi untuk menyempurnakan atau meningkatkan. Ya. Jadi kita tingkatkan kualitas hidup. Ya. Prosesnya melalui mekanisme hidup dan mati. Ya. Nah, jadi we are born to die. Ya. Jadi dilahirkan untuk mati. Jadi harus siap supaya bisa hidup lebih baik. Ya. Mati dilahirkan untuk hidup, hidup dilahirkan untuk mati. Ya. Jadi dengan demikian mempertahankan eksistensi dengan cara menguasai atau bahkan membunuh orang lain adalah tindakan yang salah. Jadi karena permana kita nanti kita buang terus-menerus. Ya. Jadi permana yang dialirkan oleh Dia yang maha hidup ke dalam tubuh dibuang dengan sia-sia. Jadi ketika kita itu nganggur saja, terlalu banyak nganggur, itu permana sudah dibuang. Apalagi dipakai berbuat jahat gitu loh. Well, hanya nganggur aja kok. Ya, orang yang terlalu lama nganggur, betul nggak bisa berpikir bagaimana mencari pekerjaan. Ya itu menandakan permananya itu sudah ini. Semangat. Iya. Dari di situ. Tapi ada kan yang ngaji pada saya, ya anaknya itu 4, tapi yang nomor 3 sama yang nomor 4-nya itu rupanya teori kebobolan, jadi jauh sekali. Jadi anak yang terakhir sudah lulus mahasiswa, ya apa itu anak yang nomor 3 tadi sudah lulus mahasiswa, yang ini baru kelas 3 SD. Jadi teori kebobolan. Tapi yang 3 ini pinter-pinter.
Jadi dia dengan upayanya sendiri bisa S1-nya itu ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, ya, sampai bisa S2 terus pulang. Tapi ternyata kan pulangnya itu pas pandemi, masih diterima kan pas pandemi. Jadi kemarin pada waktu awal tahun 24, ya kan pandemi sudah hilang, langsung dipanggil, ya, tiga-tiganya itu, kalau sebelum ini kamu sudah bisa mencari sendiri hidup di luar, ya, mulai besok pagi tinggalkan rumah ini. Ya, tinggalkan rumah ini. Loh, saya sudah punya istri, semuanya, nggak ada dispensasi kepada siapapun. Jadi ayah hanya menyiapkan duit untuk bisa kamu meninggalkan Indonesia ke negara lain. Itu masing-masing dikasih. Mulai besok entah cari hotel dulu di mana, terus mencari untuk visa atau apapun, pokoknya sudah kamu sendiri, pokoknya ini. Ya. Tapi anak itu patuh, jadi pagi berangkat ke AB sambil nangis gitu. Ya. 3 bulan kemudian pada nelpon, alhamdulillah dengan kekejaman ayah, kami semua sudah bisa hidup baik. Kami ada di Skotlandia, ada yang iya. Nah, jadi memang kadang-kadang harus kan kenaan gitu loh, tadi jangan nganggur. Ya saya juga ada kan yang ngaji pada saya, dapat LPDP sampai S2, ya. Sampai hari ini, padahal tahun 20 itu lulus, sampai hari ini nggak ada pekerjaan. Nah, kalau ditanya, kenapa kamu nggak cari kerja? Habis sekolah-sekolah di luar negeri, tapi gajinya sama dengan yang ya dari sini katanya. Nah, jadi dia merasa jadi lebih baik nganggur-nganggur aja katanya. Nah, itu. Iya. Nah, jadi dengan demikian, ya, mempertahankan eksistensi dengan cara menguasai. Oh, sudah ya tadi. Ini jadi terakhir ya ini berarti ya. Ya. Belum terakhir ya. Masih ada ya. Ya. Jadi pernyataan tersebut seirama dengan surat 67 ayat 12. Kita sebagai manusia ini diberi hak hidup selama periode tertentu untuk bisa beramal, yaitu berkarya, berbakti, berbuat yang lebih baik. Hal inilah yang tidak terdapat pada dunia binatang. Binatang hidup hanya dengan mewarisi sifat-sifat bawaan yang ada pada leluhurnya. Sedangkan manusia dirancang untuk hidup lebih baik, itu manusia. Ya. Nah, sehingga makhluk yang berkarakter hewan ini berubah. Jadi kita ini asalnya makhluk berkarakter hewan, tapi proses akhirnya menuju insan kamil, ya. Nah, dalam prosesnya tentu kita masih tetap melakukan mekanisme seperti yang ada pada hewan. Dalam prosesnya, seperti kalau haus ya kita minum, kalau lapar kita makan, dan kita juga perlu beristirahat di antaranya dalam bentuk tidur. Oleh karena itu kita harus dapat menyimpan permana kita dalam keadaan tidur. Nah, jadi tidur pun harus menyimpan permana, ya. Dengan cara tidur yang nyenyak berkesadaran, ya. Jadi ya ini kan pengalaman saya. Misalnya tadi saya katakan tahun 12 kan saya baru datang dari Bekasi, ya. Terus saya mandi, ya. Lalu setelah mandi, ya, jadi 12:30 itu baru menggarap separuh dari ini. Jadi kalau ini 18 halaman, separuh bisa sampai jam 2, 12:30 sampai jam 2. Jam 5 kan saya harus bangun, kalau tidak, ya kan. Tetapi begitu tidur, sudah tidak ingat apa-apa. Jam 5 langsung bangun seger, langsung nerusi, selesai. Itu. Pantesan semalam Nah, jadi Anda harus jangan ketika tidur mikirkan yang lain-lain, itu menguras permana. Jadi Anda harus, saya tidur supaya semua badan saya tetap sehat, tetap sejahtera,
ya disebut dong badan-badannya sendiri. Jadi gitu, badan saya sehat. Kalau saya itu malah saya tambahi lagi, kepalaku, ya kan, kamu harus tetap sehat, karena tetap akan saya gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita sebut. Jadi alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang pernah sakit pusing kepala. Iya. Jadi makanya nyonya itu sering, nak mas jadi sampean itu katanya. Soalnya nggak tahu pusing, nggak butuh panadol, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Ya itu, karena nggak ada pusing, jadi badan kita itu bisa segar. Dan di situ. Nah demikian, ada waktu untuk berbincang-bincang. Sampai berapa menit jam? Jam, wah sudah lumayan sih. Nah, oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, kita tanya satu-satu. Enggak. Satu-satu. Oh silakan dari Ibu Gus dulu deh ya. Silakan ya Ibu Gus. Wah terputus. Nah ini nih, tunggu sebentar. Oh. Penjelasan Pak Hojim tadi, kok saya jadi sedih. Jadi bangsa Jawa, bahasa Indonesia kok sedih ya. Maksudnya kita mau mengurai dari mana gitu agar bisa maju gitu. Karena kan gini, saya juga lama bekerja di organisasi internasional. Nah di situ saya belajar banyak tentang profesionalisme gitu. Maksudnya ya bekerja dengan dedikasi, tidak nguntet duit karena sistemnya juga nggak ada gitu untuk peluang. Bukan duit-duit sudah disesuaikan masalahnya. Ya artinya tuh bekerja dengan timeline yang jelas gitu ya, dengan target yang jelas, dan juga tadi antar manusia itu bahwa kita untuk mencapai sesuatu nggak bisa sendiri, ini harus teamwork ya dan sebagainya itu. Nah tapi di luar itu kok tadi ya sedih ya bertikai satu dengan yang lain. Tapi ketika tahu ya bahwa pernah terjadi 5 kapal yang berisi buku-buku Jawa tadi dibawa ke Eropa itu, oh berarti substansinya sudah dibawa. Sedangkan kita kalaupun itu dikembalikan sudah tidak punya lagi kultur untuk membaca. Membaca itu kan tidak sekedar membaca, tapi kan harus didalami dan sebagainya ya. Nah, ini kalau seperti ini kita tadi ya lama-lama terpuruk gitu. Ini gimana mau mengurai itu dan memperbaiki gitu. Karena kalau melihat pemerintahan sekarang ini juga pesimis gitu. Maksudnya berpikir logisnya pemerintahan mengapa menyediakan makan siang ketimbang menciptakan lapangan kerja misalnya, itu kan hal yang nggak logis menurut pemikiran kita gitu. Maksudnya jadi bagaimana ya ya saya tahu ini bukan jawaban yang pendek gitu, tapi ini hanya mengudoroso biar untuk memperbaiki generasi ke depan itu Pak Hojim. Iya bagus. Jadi begini, jadi di berbagai kesempatan saya memang ditanya demikian. Jawaban saya cuma tetap satu, ya, pendidikan. Karena memang manusia itu ya adalah makhluk hidup yang bisa dididik dan dilatih. Jadi ini dasar manusia. Ya. Kalau hewan itu hanya bisa dilatih. Jadi makanya induknya itu begitu kayak kucing ya, punya anak kan anaknya diajak bergulat, seperti memburu sesuatu, jadi itu. Tapi kita ini ada dididik. Nah, jadi pendidikan, jadi makanya bukan pelatihan. Pelatihan itu kan untuk membuat keterampilan setelah orang terdidik. Tapi kalau orangnya itu belum terdidik ya nggak bisa kan dilatih keterampilan itu ya. Nah inilah yang harus diusahakan. Tapi mengapa kok sudah hampir ya 80 tahun merdeka kok pendidikannya turun?
Ya karena memang tidak pernah ada yang merancang pendidikan sebelum-sebelumnya. Jadi ya waris-warisan terus saja, gitu loh. Ya. Jadi di sini memang masyarakat itu harus didorong untuk lebih butuh pendidikan daripada yang lain-lain. Ya. Jadi kalau perlu misalnya masa pendidikan 9 tahun misalnya, itu gratis sama sekali. Ya, dan diajar dengan ini. Tapi kita kan cukup lama. Jadi kita ini ada yang jelek ya. Itu gini loh. Satu ada ewo pakewo. Ya, jadi kita ini ada perasaan nggak enak kalau menyampaikan sesuatu yang lebih tua, yang lebih pangkat ya. Nah ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam hal masalah bagaimana pendidikan majuan itu nggak boleh. Nah, kita harus apa adanya. Ya. Nah, pendidikan ya itu juga harus tidak menjadi beban. Maksudnya bukan beban ekonomi, tapi beban bagi pikiran anak-anak. Nah, di sini ya terus terang saja, ya. Kalau zaman dulu ya oke lah, ya disuruh macam-macam buku dan sebagainya. Tapi sekarang ini kondisi alam itu sudah menuntut spesialisasi. Jadi mulai kecil harus dirangsang kamu mau bisa apa. Iya, misalnya, oh saya senang misalnya ini elektronik. Jadi dari SD sudah dikenalkan ya dengan cara yang simpel sehingga pada akhirnya menguasai. Ya, jadi di situ. Oh iya, karena kondisi alamnya memang menuntut begitu. Ya. Di Swedia misalnya anak SD itu malah hampir tidak masuk kelas. Nanti coba tangkap kupu itu, terus kamu periksa sendiri, kamu catat sendiri. Jadi diajari untuk melihat realitas. Nah ini yang terjadi di kita itu, pendidikan itu ya turun temurun aja, nggak pernah ada upaya itu. Ya. Kita ini sudah kalah jauh loh. Jadi saya kalau ngambil contoh orang lain nanti sulit, soalnya nggak pengalaman. Kan anak saya yang pertama itu dulu tahun 96 itu Mbak Tia tahu yang nikahnya di BPK ya. Anak pertama itu tahun 96 itu kuliah di Malaysia ya, ngambil jurusan Business Accounting. Pada saat itu herannya Business Accounting itu di sini tidak ada dan sampai hari ini juga tidak ada Business Accounting ya. Kalau saya tanya anak saya apa sih yang dipelajari itu, ya, dia jawab itu ya, bagaimana memberdayakan IT untuk efisiensi dalam bisnis. Nah, jadi ada bisnis itu kan ada IT-nya kan, istilahnya itu ya. Misalnya bidang pemasaran harus biayanya berapa untuk memajukan ini, dia harus tahu berapa uang yang sudah ada di bagian produksi, berapa ada uang yang ada di bagian general affairs. Jadi seperti itu. Terus berapa banyak mata kuliah dalam seminggunya? 3. Loh, aku kuliah itu 8 mata kuliah dalam seminggu. Ini cuma 3. Ya. Jadi dia lebih ya. Nah yang unik ya, dia Business Accounting itu ada pelajaran biologi ya. Jadi kalau kita mikir Business Accounting ada pelajaran biologi, lah saya tanya ke anak saya itu apa itu iya tujuannya ya, Pak, karena kan semua model industri itu dari kehidupan
Jadi kalau kita tidak tahu sistem kehidupan, nanti nggak bisa mengembangkan industri itu loh. Coba itu kan. Ya, terus ada lagi yang unik, yaitu pelajaran sejarah selama 2 semester. Itu sejarah Malaysia? Enggak. Memang kuliah di Malaysia, tapi sejarah adalah sejarah Yunani Romawi, itu 1 semester. Karena itulah ya, untuk bisa diambil bagaimana Yunani Romawi itu bangkit dan runtuh, supaya kita tidak sampai mengalami seperti itu. Semester berikutnya Pak, sejarah United States of America, sejarah USA. Jadi nggak ada disinggung Malaysia. Juga nggak mempelajari sejarah. Kalau kita kan ada sejarah dunia, jadi kita pelajari macam-macam negara. Nggak ada Pak, kita hanya belajar Yunani Romawi 1 semester sama Amerika Serikat 1 semester. Nah, padahal jurusannya bisnis accounting gitu loh. Ya, nah jadi di sini kita ini loh sampai hari ini kok ya nggak muncul, lah gitu loh ya. Kan berarti disinilah banyak orang ego. Ya kan, jadi orang ego ya ingin apa porsinya sendiri yang harus ada kan gitu kan. Jadi bukan kepentingan dari dunia itu sendiri, supaya mahasiswa bisa belajar. Ya. Nah jadi dengan begitu ya, meskipun apa itu seminggu itu Senin sampai Jumat belajarnya, dan hanya 3 mata kuliah, tapi setiap harinya full day. Nah itu kan saya tanya, namanya orang tua, kan saya langsung ke apa itu, kalau saya lagi libur misalnya kan nyambangi lah ya, 2 minggu itu nyambangi kan ke Malaysia, nemui anak saya. Itu padat sekali gitu ya. Iya, jadi apa itu 1 mata kuliah itu SKS-nya itu 3, sama dengan kita 3, tapi di situ yang 3 jam itu adalah betul-betul dosen menjelaskan teori yang diajarkan pada apa misalnya bidang sejarah ya, 3 jam itulah dibahas sejarah. Terus nanti ada 5 jam. Jadi untuk pelajaran 1 itu 3 jam kuliah, ya, hanya diselingi istirahat saja untuk makan siang atau apa. Terus nanti ada 5 jam lagi, jam 2 sampai jam 7 malam. Ya, nah itu istilahnya diskusi, asesmen, ya, apa yang bisa dipahami dari sejarah yang diterangkan dosen itu. Dosennya itu ada bimbing. Seperti itu ya. Nah besoknya kan kosong karena kan hanya 3 kan, jadi hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Nah, besoknya masuk kita diskusi ya, apa yang berkaitan dengan yang sudah kita pelajari. Nah di situ dosen membimbing. Jadi sudah nggak perlu lagi Pak belajar setelah pulang di apa ini kos-kosan terus belajar kayak orang Indonesia sampai malam-malaman belajar. Sudah nggak perlu katanya. Ya sudah, waktu istirahat tidur. Jadi di situ. Nah ini tetangga kita loh, yang zaman saya kuliah itu di kelas saya banyak orang Malaysia belajar, tapi sekarang kita kebalik gitu, hanya belajar ke sana ya. Jadi di situ. Nah ini seperti itu Bukus. Jadi ada persoalan kita. Ya. Ya, mereka terus menuju anu. Nah, tidak terasa putri saya ini sekarang sudah punya anak SMA kelas 11. Ya, tidak terasa jadinya. Punya anak perempuan sudah SMA kelas 11. Kemarin akhir Januari itu dibawa ke universitas dia belajar. Jadi
kita kan nanti setahun lagi akan kuliah di sana Pak, katanya. Jadi ya sekarang mumpung kelas 2 kita dulu perkembangannya. Di sana sudah berubah. Jadi waktu anak saya itu masih college ya. Jadi sekarang sudah University of ISC. Jadi University of International Sedaya College. Jadi kayak di IPB itu Universitas IPB. Jadi sudah tidak lagi ya. Terus sudah dipindah tidak di daerah yang saya kuliah, kata anak saya. Ya, lebih besar, lebih mega dan sebagainya. Nah, jadi artinya di sana berkembang terus, gitu loh. Nah, di sini kan kenapa nggak bisa? Padahal ya uang kuliahnya itu ya sama dengan ke UI. Iya, kan mengapa anak saya dulu 96 tidak saya kuliahkan di UI, kemalasannya uang kuliahnya sama, bahkan sering-sering bisa mahal kita, ya. Jadi di situ, ya. Apalagi ini aja mahasiswa demo bayarnya mahalan gitu, ya. Terus kehidupan Malaysia sama kita itu sering murah sama kalau makan dan sebagainya itu, ya. Jadi lebih murah. Nah, jadi kita ini ada problem kenapa tidak mau keluar dari kotak. Jadi kotak yang buntu itu ya sudah seolah-olah hidup itu ya di sini ini. Jadi kita nggak berani untuk buka begitu ya. Nah, pengalaman saya juga kuliah, saya ini dapat ABC-nya itu tidak pernah tahu benarnya di mana, salahnya di mana. Kalau ujian itu tahu-tahu kan ditempelkan, ini dapat A, ini dapat B, ya kan nggak pernah tahu. Nah, ini juga kelemahan kita. Ya. Sehingga suatu hari saya ini dapat B. Angkanya dikasih di situ itu dikasih 79. Tapi itu dapat B. Saya ke dosen. Kan kita juga nggak tahu jawabannya apa, pokoknya keluar angka dan standarnya ya. Ini dapat 79 dapat B. Ya. Yang A itu 80.0 itu A. Jawaban dosennya itu ya kenapa Pak? Kok tidak saya disuruh memperbaiki wong kurang 1 saja? Enggak, itu sama dengan apa itu lompat tinggi. Jadi kecantol 1 cm kan kamu jatuh, nggak bisa. Nah, jadi kita ini kurang mendorong orang untuk terus senang gitu loh ya. 79 ke 80 aja, waduh, nggak ditoleransi untuk coba ini saya beri lagi tugas bisa nggak yang lebih baik ya kan? Enggak, itu seperti orang lompat tinggi. Jadi 1 cm kecantol jatuh sudah. Nah, itulah kita. Ya. Nah, di Malaysia ada itu begitu. Kan saya itu belum melihat ke kampusnya itu. Jadi ada jawaban ujian di kelas itu. Ya. Jawabannya gini sampai hasilnya begini itu ada semuanya. Sehingga mereka bisa, oh salahku di sini. Ya. Oh saya harus ini. Nah, kita nggak ada tahu-tahu angka dan apa itu nilai standarnya itu ABC-nya itu. Nah iya kan. Iya subjektif apapun ya mbok ya diberitahu gitu. Oke.